Selamat malam sahabat PMI semua, saya Ilham. Pada malam hari ini saya berada di Pusdiklat Kemanusiaan PMI Jakarta Utara di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Malam ini kita akan sedikit bincang-bincang dengan para tamu saya terkait dengan keberadaan Pusdiklat Kemanusiaan PMI Jakarta Utara di Pusdiklat Pamijahan, Bogor ini. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang hadir diantaranya Bung Heri Hairul. Halo Bung Heri. Saya Bung Heri apa Bung Rul nih kita Rul panggil? aja lah. Bung Rul ya. Oke. Di sebelah Bung Rul ini ada kalau istilahnya pemangku wilayah. Pak RT ini, Pak RT Ardi. Halo Pak RT, apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang paling ujung ini sesepuh. Boleh dibilang sesepuh ini. Namanya Abah. Biasa kita panggil Abah Ajun. Assalamualaikum Abah. Waduh mantap. Baik, kita mulai sedikit bincang-bincang. Pertama saya dengan Bung Rul ini. Bung Rul, ini kan ada Pusdiklat Kemanusiaan PMI Jakarta Utara di Pamijahan ya. Saya mau tahu nih latar belakang dipilihnya Pamijahan menjadi tempat Pusdiklat PMI Jakarta Utara. Silakan Bung Rul. Ya, terima kasih Bang Ilham. Terima kasih pemirsa PMI Jakarta Utara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Jakarta Utara, khususnya beberapa perusahaan yang turut membantu terwujudnya pembangunan Pusdiklat PMI Kota Jakarta Utara ini yang kita sebut biasanya dengan nama Pusdiklat Kemanusiaan. Alasan tadi ya, Bang Ilham tanya ke saya mengenai alasan tadi ya. Dipilihnya Pamijahan sebagai lokasi. Arahan dari pimpinan kami di PMI Jakarta Utara bahwa memang kami sepakat tidak ingin mengambil lokasi di daerah puncak dari awal, sedari awal. Kenapa? Karena memang satu puncak itu sudah penuh dengan pembangunan villa yang merupakan efeknya sehingga alamnya itu, nuansa alamnya itu sudah hampir kurang signifikan lagi gitu Bang. Nah, oleh karena itulah kami coba mengarah ke arah Bekasi, ke arah Bogor. Bekasi itu rumah saya Bang. Ke arah Bogor Barat. Nah, ketika saya Ketua PMI Kota Jakarta Utara dalam hal ini Bang Rizal dan beberapa pengurus lainnya mencoba survei ke daerah Bogor Barat, sampailah kita di daerah desa Gunung Sari ya Pak ya, Gunung Sari, tepatnya di Pamijahan ya Pak, Kecamatan Pamijahan ya Pak. Nah kami lihat tempo hari kami betul-betul melihat kontur tanahnya itu buat kami itu layak untuk dijadikan tempat pendidikan dan latihan calon-calon relawan di Jakarta Utara. Begitu Bang Ilham. Oke. Kira-kira ini apa ya, beradanya Pusdiklat ini mulai kapan ya Bang? Ini kurang lebih dari awal pembelian tanah itu kurang lebih hampir mendekati 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahun yang lalu. Ya. Dalam proses selama 1 tahun itu proses pembangunannya mungkin ditemuin kendala-kendala. Kira-kira apa tuh kendalanya? Klasik ya kalau saya mau bilang kendala ini klasik karena memang kan PMI ini pada dasarnya tidak mempunyai APBN maupun APBD anggaran gitu Pak RT. Jadi pengurus PMI Jakarta itu melakukan swadaya, terutama ketua kami Bang. Ketua kami itu mencoba melobi beberapa rekan-rekan di beberapa di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Utara. Saya boleh sebut nama perusahaan? Boleh ya. Kayak ada Pelindo, kemudian HPM, KBN, IKT, JICT, dan banyak yang lainnya perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Utara itu mereka cukup membantu pembangunan Pusdiklat. Meskipun memang sekali lagi tersendatnya itu memang dikarenakan faktor cuaca juga. Iya. Estimasi pembangunannya selesai kira-kira kapan Bang? Kalau sampai sekarang ini alhamdulillah sudah mencapai 70% lebih Bang. 70%. Nah insya Allah sih target kita ya Bang, target kita itu sampai mendekati akhir tahun, kurang lebih bulan November lah. Insya Allah mudah-mudahan
100% itu Rampung ya. aula dan musola sudah rampung kita lah. Oke, sementara demikian Bung Rul nih menjelaskan terkait dengan Pusdiklat PMI Jakarta Utara di Pamejang. Kita sedikit nih menjauh nih ke pemangku wilayah. Pak RT Ardi nih, ini kan udah tahu ya bahwa di sini ada lokasi Pusdiklat Kemanusiaan PMI Jakarta Utara. Bagaimana menurut Pak RT nih? Ya, saya ucapkan terima kasih Bang Ilham, Bang Irul yang sudah bergabung dan bisa memanggil saya, juga Kesepuhan Wajun dalam rangka PMI di wilayah Desa Gunung Sari, tepatnya yaitu Kecamatan Pemijahan. Saya selaku Ketua Lingkungan, bisa dikatakan Bang Ilham juga pemangku ataupun yang punya wilayah, terutama di Kampung Gunung Petei. Ini Kampung Gunung Petei. Kampung Gunung Petei aslinya. Kampung Gunung Petei RT 2 RW 07 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan. Pertama, saya melihat keberadaannya Pusdiklat di wilayah kami. Pusdiklat itu apa? Pusat Pendidikan dan Latihan. Betul. Setelah saya pelajari, saya telaah, banyak manfaatnya dan banyak kemajuannya, terutama next generasi. Intinya yang mana anak-anak muda yang belum bekerja ataupun yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dalam rangka hal mungkin tersendat ekonomi, PMI inilah yang bisa mungkin nanti kedepannya menyalurkan bakat dan keterampilan anak muda di masa depan. Satu, saya sudah perhatikan yang mana latihan ini banyak kemajuannya. Yang mana itu biasanya bagaimana cara menanggulangi kecelakaan atau bencana. Anak muda kan biasanya kikuk, belum tahu. Nah, setelah ada pelatihan di Pusdiklat di sini, terutama yang di Gunung Sari, alhamdulillah Bang Ilham, Bang Rijal, anak-anak sudah saya pantau luar biasa, mengikuti, dan biasanya bangun siang disiplin dengan bangun paginya, terus kan gitu. Saya sangat berterima kasih juga kepada Ketua PMI Jakarta Utara Bang Rijal Kobar bersama rekan-rekan memilih adanya Pusdiklat PMI yang ada di Gunung Sari. Ini salah satu wadah ataupun tempat di mana nanti kegiatan ini berkembang. Yang mana kegiatan ini boleh di sini tempat PMI-nya nanti, tapi dipraktekannya bisa di mana-mana. Mungkin gitu ya? Betul. Ya, saya merasa bangga. Nah, saya banyak terima kasih. Mudah-mudahan PMI yang ada di Gunung Sari, di kampung saya intinya, Pusdiklat Kemanusiaan yang pusatnya itu di Jakarta Utara, saya mendukung, mensupport. Mudah-mudahan PMI yang ada di kampung saya ini berkembang pesat dan banyak yang mendukung ke depannya. Saya atas nama pemangku wilayah banyak-banyak terima kasih atas kedatangan PMI di lingkungan kami. Dan harapan saya ke depannya, satu, setelah yang tadi yang mana anak-anak muda bisa berkarya, juga yang kedua, PMI telah memberikan bukti di kampung saya, di mana ada yang sakit bisa menolong. Meskipun itu dalam keadaan masih mobil kemanusiaan berupa losbak. Kedepannya harapan saya, yuk kita punya ambulans. Itulah. Siap. Saya. Terima kasih Pak RT. Nah, kebetulan ada sesepuh kita nih, Abah Ajun. Ya, sebelum kita ke Bung Rul lagi, kita ke Abah Ajun dulu ya. Siap. Abah Ajun nih, kemarin kan PMI Jakarta Utara kan menggelar kegiatan Pusdiklat, latihan dasar ASR relawan. Dan kebetulan pada tahun ini ada remaja atau anak-anak muda dari Desa Gunung Sari ini yang ikut serta. Jumlahnya kalau tidak salah ada 9. Nah, terkait dengan itu bagaimana pendapat Abah Ajun dengan ikut sertanya pemuda di wilayah Gunung Sari ini ikut
latihan relawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ada kemajuan dan ada kegiatan. Alhamdulillah. Ini ada istilahnya pemasukan kerja minggu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi intinya ada kegiatan mengurangi Iya. beban. Iya. Iya. Ngomong tuh kan datang haji ya. Oh, Mau kurban mau lagi. Iya. oh gitu ya. Baik, makasih Bang Jul. Mantap nih. Nah, Bang Rul nih, Bung Rul ya saya lupa. Terkait nih, ada harapan tadi tuh dari pemangku wilayah tuh. Selama ini walaupun kita sedikit lah sudah memberikan kontribusi tadi seperti yang Pak RT bilang membantu warga dalam menolong ke rumah sakit ya. Tapi belum disebut apa tuh tadi angkutannya tuh belum maksimal katanya. Dan harapan Pak RT tadi, Pak RT berharap PMI bisa mengadakan atau menyiapkan mobil ambulan untuk kegiatan atau aktivitas di Pamijahan ini. Bagaimana Bung Rul nih? Ya. Di PMI Jakarta Utara. Baik, sebelum saya jawab izin Pak RT, sebelum saya siap. jawab apa harapan tadi yang dikemukakan oleh Pak RT, saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa relawan itu merupakan ujung tombak dari PMI. Sekali lagi saya ulangi, maka kenapa kita pilih di Pamijahan ini, karena memang lokasi Pamijahan ini merupakan lokasi yang tepat menurut kami untuk kami cetak calon-calon relawan yang memang mempunyai kompetensi dan tangguh di bidangnya masing-masing. Nah sekarang saya mau jawab nih pertanyaannya RT nih. Kami tidak mau menjanjikan satu hal yang belum ini ya Pak RT, tapi percayalah bahwa saya dan ketua dan teman-teman lainnya ini sedang berusaha, bukan mau berusaha, tapi sedang berusaha ke beberapa perusahaan untuk mendapatkan 1 unit ambulans yang akan kita tempatkan gitu Bang Ilham. Oke. Kita akan tempatkan nanti, insya Allah ya Pak, pada saat nanti peresmian saya malah berharap bertepatan nanti pada saat grand opening daripada Pusdiklat ini, kami berharap nanti kami bisa memberikan 1 unit ambulans yang kita tempatkan di Pusdiklat yang bisa digunakan oleh warga atau masyarakat sekitar. Demikian Bang. Oh, alhamdulillah tuh. Halo pemirsa sekalian, sahabat TNI, tadi barusan kita dengarkan dari Kabid Diksar bahwa Diklat izin Bang. Diklat ya, Ya. dari Diklat itu mempersiapkan atau sedang berusaha untuk menyiapkan mobil ambulan bagi warga Pamijahan. Semoga terkabul ya Pak RT ya. Amin. Semoga Gimana? ada rezeki semua Amin. Oke Pak RT. dan tercapai. Amin. Iya. Oke, sahabat PMI, demikianlah bincang-bincang kita. Walaupun hanya beberapa saat atau beberapa menit aja tadi ya. Semoga bermanfaat dan memberikan satu kontribusi bagi sahabat PMI, terutama juga saya peruntukkan bagi warga Pamijahan. Semoga keberadaan PMI di Jakarta Utara di Pamijahan ini lebih memberikan makna pada masyarakat. Selamat malam, kita akan jumpa lagi di podcast atau bincang-bincang berikutnya. Bye. Makasih banyak ya Bang Ilham ya. Oke. Makasih banyak. Makasih ya. Makasih ya Bang. Abah, makasih. Alhamdulillah. Au.